Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ni hao, Dazuhao, annyeonghaseyo. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang pentingnya syaja'ah dalam jujur. Tapi sebelum itu, biar teman-teman kenal dulu yang ada di suara ini tuh siapa. Jadi aku izin perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadila Puspita Ayu dan teman aku. nama aku Vega Triatisya Putri. Nah, di sini kita langsung aja memperkenalkan ke teman-teman semua materi apa aja sih yang akan kita bahas gitu. Yang pertama itu ada pengertian sendiri dari syaja'ah dan jujur. Lalu yang kedua adalah contoh perilaku syaja'ah dan jujur. Lalu yang ketiga hadis mengenai syaja'ah dan jujur. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu hikmah berbuat syaja'ah dan jujur. Oke, untuk materi yang pertama aku akan langsung beri kesempatan untuk teman aku Nadila untuk menjelaskan. Silakan. Ya, oke guys, di sini aku izin ngejelasin. Yang pertama itu tentang sebenarnya aku mau ngejelasin tentang syaja'ah, tapi di sini aku mau nanya dulu ke kalian. Sebenarnya kalian tuh udah tahu belum sih tentang apa itu sebenarnya syaja'ah? Tapi mungkin ya ada yang tahu, ada yang juga nggak. Biar aku perjelas di sini. Pengertian syaja'ah itu adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji oleh seseorang. Dan keberanian dalam ajaran Islam sendiri itu disebut syaja'ah. Maka dari itu, sekali lagi aku jelasin bahwa pengertian syaja'ah itu adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Dan yang pastinya kalau kita berperilaku syaja'ah itu ada sisi positif. Sisi positifnya yaitu dari sikap berani yang kita lakukan, yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. Nah, sekarang aku bakal ngebahaskan tadi baru penjelasan secara umum apa sih itu syaja'ah. Nah, sekarang lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Di sini aku mau ngejelasin syaja'ah menurut bahasa. Syaja'ah menurut bahasa yaitu atau pengertian syaja'ah dalam bahasa Arab sendiri itu memiliki arti berani atau teguh. Pengertian syaja'ah sendiri adalah sifat yang ada di pertengahan antara al-jubun atau yang bisa kita sebut artinya pengecut dan tahawur yang bisa kita sebut artinya berani tanpa perhitungan. Nah, tadi aku udah ngebahas tentang menurut bahasa, kita juga harus tahu syaja'ah menurut istilah itu apa. Adapun menurut istilah, pengertian syaja'ah ialah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan hal yang benar secara bijaksana dan terpuji. Sikap syaja'ah menjadi salah satu ciri yang perlu dimiliki oleh orang yang istiqomah di jalan Allah, khususnya orang-orang muslim dan muslimah. Mereka akan berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Hal ini karena mereka yakin dengan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya yang berbunyi qulil haqqo walau kana murra. Yang artinya katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kita dapat simpulin juga dari hadis ini bahwa kalau udah jelas sih sebenarnya kalau bohong itu nggak boleh, dan dipertegas lagi katakanlah yang benar walaupun itu pahit, yang berarti sepahit apapun pernyataan yang ingin kita ucapkan kepada seseorang, lebih baik diucapkan, lebih baik pahit, lebih baik sakit ke orangnya daripada nanti orang-orang yang kita bohongi tahu aslinya kita, tahu yang kita katakan itu nggak sebenarnya gitu. Terus dipertegas lagi, Islam itu tidak menyukai orang yang lemah ataupun penakut.
Orang yang lemah ataupun penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup sehingga gampang putus asa. Nah, kita di sini bisa ambil contoh teman-teman dari kejadian yang akhir-akhir ini lagi viral di medsos khususnya, yaitu kasus dari Ferdy Sambo. Ferdy Sambo itu yang kita kenal merupakan seorang polisi yang pangkatnya tuh udah tinggi banget. Jadi otomatis dia tuh udah punya bawahan anak-anak buah yang banyak gitu. Secara dia tuh pangkatnya kalau nggak salah udah irjen. Nah, di kasusnya Ferdy Sambo itu kita bisa belajar teman-teman bahwa misalnya kalau kita takut untuk jujur, apa sih yang buat kita takut untuk jujur? Kita bisa ambil contoh dari kasusnya Ferdy Sambo, yaitu anak buahnya tuh kayak menutupi, membantu dalam apa ya, pembicaraan yang tidak sebenarnya. Jadi membantu Ferdy Sambo untuk kayak berbicara namun tidak dalam pernyataan yang sebenarnya. Nah, ketakutan itu terjadi karena anak buahnya Ferdy Sambo tuh mereka ketakutan untuk kehilangan jabatannya yang terpenting. Jadi mereka pikir kalau misalnya aku ikut-ikutan kasus ini, tapi ya udahlah, yang penting aku maksudnya nggak turun jabatan, ya nggak hilang jabatannya, masih tetap di posisi yang aku sekarang, ya udahlah ikutin aja. Tapi kan sebenarnya itu nggak benar ya teman-teman. Terus ketakutan lainnya itu diantaranya bisa karena takut dikucilkan, misalnya keluar dari kasusnya Ferdy Sambo, ketakutan itu bisa datang ke diri kita karena kita takut dikucilkan dari lingkungan sekitar kita. Misalnya contoh sederhananya kita kayak diancam gitu sama orang-orang yang kamu bohong dulu lah buat aku gitu. Tapi kan pasti yang disuruh bohongnya tuh bisa mikir, kalau aku nggak nurutin perintah dia, kayak gimana ya, dia bakal ngegimanain aku ya. Nah, salah satu ketakutan yang muncul dari diri kita itu bisa kayak contohnya seperti itu. Pokoknya intinya ketakutan itu kayak kebanyakannya ketakutan dikucilkan lah sama orang-orang di sekitar gitu. Terus takut di sini itu karena berlainan sikap dengan banyak orang atau takut untuk membeli sebuah kebenaran dan keadilan. Nah, selain itu, syaja'ah itu kan kita udah tahu artinya berani. Berani di sini bukan semata-mata berani berkelahi di medan laga atau yang kita sering lihat kayak orang-orang yang sok jagoan, yang kayak ya lo mau berantem sama gue ya ayo, nggak gitu teman-teman konteksnya tuh. Jadi berani syaja'ah itu artinya berani bukan dalam konteks yang negatif, namun kayak lebih yang banyak banget sisi positifnya, berani dalam kebenaran dan lainnya. Syaja'ah itu syaja'ah yang benar itu merupakan sikap mental seseorang yang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Nah, di sini kita lanjut ya teman-teman. Tadi udah ngebahas tentang syaja'ah, berani dalam syaja'ah, berani atau syaja'ah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jujur. Karena syaja'ah dan jujur itu saling bersangkutan teman-teman. Yang pertama ada pengertian jujur. Selain kita harus bersyaja'ah teman-teman, Nabi Muhammad SAW juga sudah menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak yang sangat mulia yang akan mengarahkan pemiliknya atau diri kita sendiri kepada kebajikan. Pengertian jujur dalam Islam sendiri itu adalah upaya untuk selalu menyelaraskan, mensejajarkan perbuatan dan perkataan. Keinginan untuk jujur
menyebabkan seorang muslim selalu dapat dipercaya dalam tindakan, ucapan, dan aksi nyata setiap hari. Nah, dalam kata-kata di sini juga sudah jelas bahwa jika kita menerapkan sikap jujur di kehidupan kita sendiri, bakal ada timbal baliknya terhadap diri kita sendiri. Ya, yang pasti timbal baliknya itu pasti lebih baik lagi. Kita lanjut ke jenis-jenis. Nah, selain pengertian yang tadi udah aku jelasin itu, jujur itu nggak hanya secara umum hanya satu doang, enggak teman-teman. Tapi jujur itu dibagi ada 3. Yang pertama, ya aku akan ngejelasin satu-satu. Yang pertama ada jujur dalam niat dan kehendak. Jujur dalam niat dan kehendak itu merupakan motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya teman-teman, kalau jujur dalam niat dan kehendak itu contohnya kayak misalnya kita niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi benar-benar niat kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamrih atau segala macam, atau ingin dilihat orang sebagai orang yang baik atau segala macam lah. Yang kedua itu adalah jujur dalam ucapan. Nah, ini mungkin sering diingkari atau tidak dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sering berbohong. Jujur dalam ucapan itu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang atau mendamaikan 2 orang yang bersengketa, atau perkataan suami yang ingin menyenangkan istrinya diperbolehkan untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Dari sini kita tahu bahwa berarti bohong itu diperbolehkan ya teman-teman, namun dalam konteks yang untuk untuk yang kedepannya lebih baik. Jadi tidak, aku juga nggak membenarkan bahwa bohong itu ya boleh dilakuin. Enggak, bohong itu nggak boleh dilakuin. Tapi yang boleh bohong itu maksudnya untuk kayak menyenangkan hati istri, menamaikan 2 orang yang sedang berantem, ataupun yang untuk menyusun strategi perang lah, kita boleh berbohong gitu. Yang terakhir ada jujur dalam perbuatan. Mungkin sih ini sering ya teman-teman ada di lingkungan kita sehari-hari. Jujur dalam perbuatan sendiri yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidakkah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Ya udah, materi yang bisa aku sampaikan karena sudah cukup. Penjelasannya aku jelaskan kepada kalian semua. Sekarang aku beri waktu dan kesempatan untuk teman aku ngejelasin materi yang selanjutnya ya. Oke, Nadila, terima kasih atas kesempatannya. Dan bagaimana nih teman-teman, pasti udah ngerti banget apa yang udah Nadila jelasin tadi. Nah, di sini aku juga mau melanjutkan gitu ya. Poin-poin yang materi akan kita jelaskan itu selanjutnya itu ada contoh perilaku. Nah, yang pertama ini ada contoh perilaku syaja'ah. Nah, yang pertama itu berani mengkritik pemimpin yang bersikap zolim. Nah, buat teman-teman semua, apabila ada di lingkungan yang mempunyai pemimpin yang bersikap zolim, nah teman-teman itu jangan takut untuk mengkritik pemimpin tersebut, karena pemimpin tersebut juga pasti butuh kritik untuk mengintrospeksi dirinya gitu ya. Nah, terus yang kedua ada senantiasa bersikap sesuai dengan ajaran agama walaupun banyak tetangga yang tidak suka. Jadi walaupun teman-teman nih misalkan punya tetangga yang gak suka sama perilaku teman-teman semua, nah teman-teman jangan takut, jangan jadi jangan jadi takut untuk melakukan hal tersebut gitu. Lalu yang ketiga ada senantiasa berkata, bertindak dan berpikir jujur walaupun dikecam oleh orang-orang yang zolim. Lalu yang keempat ada menasihati dan memberikan contoh kepada teman-teman yang senang mencuri untuk menjadi pribadi yang bertabiat terpuji. Nah,
Jadi maksud dari poin ini tuh misalkan nih teman-teman itu punya kenalan gitu ya, atau orang yang teman-teman tuh ngelihatnya dia tuh suka mencuri. Nah, teman-teman tuh jangan takut untuk menasihati atau bahkan memberi contoh yang baik bagaimana seharusnya orang itu berbuat. Nah, lalu yang terakhir itu ada membela teman yang dibully walaupun harus terkena bulian juga. Jadi buat teman-teman yang misalkan punya teman ataupun kenalan orang juga yang dibully tuh, teman-teman jangan takut buat ngebelanya atau bahkan teman-teman ikut ngebully itu jangan. Jadi lebih baik teman-teman tuh ngedukung yang dibully itu kalau mereka tuh nggak salah gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu ada contoh perilaku dalam kejujuran. Nah, yang pertama itu ada meminta uang pembayaran sekolah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Nah, ini juga pasti sering banget ya teman-teman ngakuin di kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya ya misalkan nih teman-teman ada keperluan uang atau misalkan SPP gitu ya per bulannya. Nah, terus teman-teman minta ke orang tuanya tuh kayak misalkan SPP-nya harusnya 150, terus bilang kasih mama, "Mah, SPP-nya 200." Nah, itu tuh nggak boleh. Itu tuh nggak boleh dilebih-lebihin gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada memberitahukan orang tua jika menemukan uang yang terjatuh di lingkungan rumah. Nah, maksud dari poin ini tuh misalkan nih teman-teman ada di ruang tamu. Terus tiba-tiba teman ketemu duit 100.000. Nah, teman-teman tuh nggak bisa menjadikan uang 100.000 itu menjadi hak milik teman-teman, karena teman-teman juga nggak tahu kan itu sebenarnya uang siapa tahu orang tua teman-teman emang lagi kehilangan uang terus lagi nyari-nyari kan gimana gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu ada tidak mengambil uang orang tua secara diam-diam. Nah, itu tuh nggak boleh banget. Pasti teman-teman semua di sini pasti pernah ngelakuin inilah ya, yang dimana kalau misalkan teman-teman tuh aduh lagi butuh banget duit atau pengen bayar sesuatu yang barangnya tuh mahal banget, dan sampai ngelakuin teman-teman tuh ngambil orang tua tuh di dompet si mama secara diem-diem tuh nggak boleh ya teman-teman. Oke, gitu ya. Lalu selanjutnya nih ada hadis yang menjelaskan mengenai jujur dan juga syaja'ah. Nah, yang pertama itu ada hadis syaja'ah jujur. Nah, untuk bacaan ayat Arabnya mungkin teman-teman bisa pause dulu videonya untuk membaca sendiri, tapi di sini aku akan membacakan apa itu artinya. Bismillah. Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2079 dan Muslim nomor 1532. Oke, selanjutnya ini masih ada hadis kayak tadi ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau ngebaca hadisnya itu bisa pause dulu videonya dan baca ya. Di sini aku akan membacakan artinya. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya. Sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat khas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke teman-teman, akhirnya kita ada di penghujung materi yaitu hikmah. Sebenarnya syaja'ah dan jujur itu mempunyai hikmah. Jadi hikmah itu adalah feedback ataupun tingkah laku balik yang akan kita dapatkan saat kita melakukan syaja'ah dan jujur. Nah, yang pertama itu ada hikmah syaja'ah. Yang poin pertama itu ada menimbulkan perilaku terpuji seperti tangguh dalam menghadapi masalah. Lalu selanjutnya tidak mudah marah dan menjadi pribadi yang tenang. Lalu ada berani dalam menegakkan kebenaran. Lalu menjadi pribadi yang selalu bersikap produktif. Lalu yang kelima, kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat menjadi berkurang. Lalu yang keenam, ada meningkatkan keamanan suatu lingkungan. Lalu yang ketujuh, mendapat pahala dari Allah kelak di hari kiamat, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada hikmah dari jujur. Yang pastinya poin pertama pasti teman-teman pasti akan mendapatkan pahala dari Allah gitu ya. Lalu selanjutnya akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Jadi kalau misalkan teman-teman jujur tuh pasti hidup teman-teman tuh akan dimudahkan oleh Allah dan juga dapat pahala gitu ya. Lalu selanjutnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak merasa terbebani apapun. Lalu selanjutnya menimbulkan sikap positif, tidak ada suap menyuap dalam kehidupan. Nomor 5 yaitu bisa timbul rasa percaya diri dalam diri
diri kita, lalu mempunyai rasa optimis dalam kehidupan dan saat melakukan sesuatu tanpa ada keraguan dalam benak dengan dasar-dasar yang kuat. Lalu yang terakhir, hikmahnya yaitu sikap jujur dalam keluarga tentunya membuat anggota keluarga tersebut menjadi nyaman karena antara keluarga juga dapat berinteraksi tanpa beban dan saling membantu bila salah satu keluarganya dalam keadaan kesusahan. Begitu teman-teman. Jadi mungkin sekian materi yang dapat kita sampaikan gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa mengerti apa yang udah kita sampaikan, bisa diterima. Dan materi yang kita sampaikan ini bisa diterima baik oleh teman-teman semua. Maaf kalau penjelasan kita kurang jelas atau kurang lengkap ya, karena kita sendiri masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih buat teman-teman juga semua yang udah pada meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan materi dari kita. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.